Selamat malam, di sini saya Dina Robita dari Prodi Akuntansi dengan NIM F2301018 akan mempresentasikan hukum bisnis transaksi e-commerce dengan dosen pengampu Bapak Dudi Yanuar SSE MM. Berikut penjelasannya. Pengertian perdagangan. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Electronic commerce atau yang disingkat dengan e-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service produce, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer atau computer network, yaitu internet. Penggunaan saran internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial. Adalah ilmu elektronik atau muatan listrik, alat-alat elektronik, atau semua hal yang berhubungan dengan dunia elektronika dan teknologi. C adalah perdagangan perniagaan. Menurut Kamles K. Bajaj dan Debjaninak bahwa e-commerce merupakan suatu bentuk pertukaran informasi bisnis tanpa menggunakan kertas, melainkan menggunakan elektronik data interchange atau EDI. Karakteristik e-commerce. 1. Terjadinya transaksi antar dua belah pihak. 2. Adanya pertukaran barang, jasa, dan informasi. 3. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut. Kelemahan dan kelebihan. Banyaknya kemudahan dalam mengakses internet membuat konsumen e-commerce meningkat. Beberapa alasan antara lain yaitu 1. Praktis. 2. Efisiensi sistem pembayaran dan waktu. 3. Banyaknya harga promo yang menarik dari pelaku usaha online. Namun, di balik kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan, timbul pula kekhawatiran akan tanggung jawab perusahaan online kepada konsumen e-commerce mengingat begitu banyak perusahaan online. Kelemahannya yaitu 1. Bisa mengganggu keuangan. 2. Barang tidak sesuai ekspektasi. 3. Cenderung memberi barang yang tidak diperlukan. 4. Rawan penipuan. Permasalahan transaksi dalam e-commerce. Dalam transaksi e-commerce diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas, dan dalam transaksi e-commerce dapat tidak bertemu atau face to face pada pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dikatakan e-commerce menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi. Selain keuntungan tersebut, ada aspek negatif dari pengembangan ini adalah berkaitan dengan persoalan kegiatan dalam bertransaksi dengan menggunakan e-commerce. 1. Munculnya bentuk penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen. 2. Di dalam jual beli melalui internet, seringkali terjadi kecurangan yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan pembayaran oleh konsumen. Kecurangan yang menyangkut pelaku usaha, misalnya pelaku usaha virtual store yang bersangkutan merupakan toko yang fiktif. 3. Menyangkut
purchase dan pembayaran oleh konsumen yang disangkal kebenarannya oleh pelaku usaha. Misalnya, pelaku usaha hanya mengakui bahwa jumlah barang yang dipesan kurang dari yang tercantum di dalam purchase yang dikirimkan secara elektronik. 4. Adanya kerusakan barang. 5. Pengiriman yang lama dan tidak diterima oleh konsumen. 6. Mengalami penipuan dalam belanja online dan lain sebagainya. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam Undang-Undang Dasar 1945. Perlindungan hukum bagi konsumen dilandasi dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang pada alinea keempat berbunyi adalah sebagai berikut. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Adapun landasan hukum lainnya terdapat pada ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Tiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Landasan hukum pada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas adalah merupakan landasan hukum bagi segenap warga negara Indonesia untuk mendapatkan haknya atas penghidupan yang layak dan perlindungan oleh pemerintah. Adapun beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah perlu turut serta dalam memberikan perlindungan pada transaksi perdagangan e-commerce adalah sebagai berikut. A. Untuk melindungi kepentingan konsumen dan produsen. B. Menghindari perkembangan praktek-praktek bisnis curang atau tidak sehat atau unfair trade practice. Permasalahan transaksi dalam e-commerce. Dalam transaksi e-commerce diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas, dan dalam transaksi e-commerce dapat tidak bertemu face to face para pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dikatakan e-commerce menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang ekonomi. Selain keuntungan tersebut, ada aspek negatif dari pengembangan ini adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan e-commerce. A. Munculnya bentuk penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen. B. Muncul di dalam jual beli melalui internet, seringkali terjadi kecurangan yang menyangkut keberadaan pelaku usaha, barang yang dibeli, harga barang, dan pembayaran oleh konsumen. Kecurangan yang menyangkut pelaku usaha, misalnya pelaku usaha atau virtual store yang bersangkutan merupakan toko yang fiktif, menyangkut purchase dan pembayaran oleh konsumen yang disangkal keberadaannya oleh pelaku usaha. Misalnya pelaku usahanya mengakui bahwa jumlah barang yang dipesan. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas ketenangan teman-teman dalam mengikuti presentasi ini. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan teman-teman. Dan apabila ada tutur kata yang berkenan di hati teman-teman, mohon untuk dimaafkan. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.